warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Agung Prasetya. Saya dari kelas 1D jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Oke. Di video kali ini saya akan membahas tentang hadis. Kalian udah pada tahu belum hadis itu apa? Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan lain-lain sebagainya, yang dijadikan sebagai tumpuan umat Islam saat sekarang ini. Hadis itu sekarang ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua loh. Baru tahu kan? Karena itu kalau ingin tahu lebih lanjut, tetap stay terus sini ya. Oke, let's go. Dari segi kualitas dan kuantitas hadis. Yang pertama itu dari segi kuantitas. Segi kuantitas ini adalah hadis yang berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkan sebuah hadis. Dari segi kuantitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir, dan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi, yaitu dari generasi para sahabat hingga ke generasi penulis kitab. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir, yang pertama yaitu berdasarkan tanggapan panca indera para perawi. Panca inderanya yaitu penglihatan dan pendengaran. Yang kedua yaitu adanya jumlah perawi tertentu dan mereka sepakat untuk tidak berdusta. Dari jumlah tertentu ini banyak ulama yang mengeluarkan pendapat. Ada yang bilang 4 perawi, 20 perawi, bahkan 100 perawi. Yang selanjutnya itu adanya keseimbangan antara rawi pertama dengan rawi yang selanjutnya. Dan yang terakhir ialah apabila sebuah hadis sudah dikatakan sebagai hadis mutawatir, maka kita harus mengimani dan mengamalkan makna yang terkandung di dalamnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Adapun macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi, dan kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi ini adalah hadis yang mana lafaz dan maknanya sesuai benar dengan riwayat satu dengan riwayat yang lain. Selanjutnya itu adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mana lafaz dan maknanya berbeda dari riwayat satu dengan riwayat yang lain. Selanjutnya yaitu ada hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis mutawatir. Sebagaimana dengan namanya itu ahad yang artinya satu. Berarti jika kita simpulkan, berarti itu hadis ahad adalah hadis yang disampaikan oleh satu orang saja. Adapun macam-macam hadis ahad ini, yang pertama adalah hadis masyhur. Masyhur yang berarti nampak. Sedangkan menurut pengertiannya ialah hadis yang disampaikan 3 orang atau lebih perawi pada setiap tingkatannya. Lalu selanjutnya itu adalah ada hadis aziz. Aziz menurut bahasa artinya sedikit dan kuat atau gagah. Sedangkan menurut pengertiannya yaitu hadis yang hanya disampaikan tidak kurang dari 2 orang perawi pada setiap tingkatannya. Sedangkan hadis gharib. Gharib adalah hadis yang mana menurut bahasa adalah al-munfarid, yang artinya menyendiri. Jadi hadis gharib ini adalah hadis yang disampaikan oleh satu orang perawi saja pada setiap tingkatannya. Hadis gharib ini ada 2 macam. Yang pertama hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Baik, selanjutnya yaitu adalah hadis secara kualitas. Hadis secara kualitas ini adalah hadis yang berdasarkan kedudukan sebuah hadis, benar atau tidaknya sebuah hadis, sahih atau dhaifnya sebuah hadis. Hadis dari segi kualitas ini dibagi menjadi 3. Pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, dan ketiga adalah hadis dhaif.
Nah, di pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Adapun syarat-syarat dari hadis sahih ini, yang pertama adalah sanadnya bersambung. Yang kedua adalah perawinya adil. Yang ketiga adalah perawinya dhabbit, yang mana dhabbit ini memiliki daya ingatan yang kuat terhadap hadis-hadis yang telah diriwayatkan. Yang keempat adalah tidak syadz, janggal. Jadi hadis-hadis ini tidak memiliki kejanggalan sedikit pun. Lalu yang kelima adalah tidak berilat. Ilat yaitu artinya cacat. Jadi di hadis sahih ini tidak memiliki kecacatan sedikit pun. Adapun macam-macam dari hadis sahih ini, yang pertama adalah hadis sahih lidzati, yaitu di hadis tersebut telah terbukti adanya 5 syarat hadis sahih yang telah dijelaskan tadi. Lalu 2 adalah hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi adalah di mana hadis tersebut tidak memiliki atau tidak terbukti adanya 5 syarat hadis sahih tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selanjutnya itu adalah hadis hasan. Hadis hasan ini, hasan menurut bahasa adalah memiliki makna yang menyerupai al-husna, yang artinya adalah baik atau indah. Hadis hasan dan hadis sahih ini sangat mirip. Hanya saja yang membedakan adalah tingkat dhabbitnya, yang mana tingkat daya ingatannya lebih tinggi hadis sahih daripada hadis hasan. Adapun macam-macam hadis hasan, yaitu pertama hadis hasan lidzati. Hadis hasan lidzati ini adalah hadis yang mana telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah yang mana hadis hasan ini tidak memiliki persyaratan hadis hasan yang sempurna. Selanjutnya yaitu adalah hadis dhaif. Di hadis dhaif ini adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat dari sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula terdapat sifat-sifat hadis hasan. Adapun yang menyebabkan kedhaifan sebuah hadis, yaitu yang pertama terputusnya sanad. Terputus sanad ini terbagi menjadi 2, yaitu secara zahir yang nyata dan secara khafi yang tersembunyi. Yaitu yang kedua adalah sebab penyakit pada rawi. Sebab penyakit pada rawi ini bisa jadi seperti hafalannya yang buruk, pernah berdusta, tertuduh dusta, seorang fasik, bid'ah, dan lain-lain sebagainya. Atau 2 yang lengkap dengan sanadnya. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang niat, yang mana semua amalan itu berawal dari niat. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqulu ahbarani Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a Alqamah bin Waqqas yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Lalu artinya yaitu Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami sebuah hadis yang bahwa Abdul Wahhab memberitakan kepada kami, ia berkata bahwa ia mendengar Yahya bin Sa'id yang mengatakan Muhammad bin Ibrahim memberitahu kami bahwa ia mendengar Alqamah bin Waqqas berkata, saya mendengar
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, semua amalan tergantung pada niatnya, dan apa yang ia niatkan, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin mencari dunia dan atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, yang terakhir yaitu adalah tokoh-tokoh hadis. Saya di sini akan memberitahu salah satu tokoh hadis yang sangat terkenal pada masanya, yaitu ia yang bernama Abu Daud. Nama aslinya adalah Sulaiman al-Ash'ad bin Ishaq bin Bashir bin Shidad, atau dalam Islam ia dikenal dengan sebutan Abu Daud. Abu Daud ini adalah salah seorang ahli hadis yang sangat-sangat teliti, dan Abu Daud ini adalah seseorang terkemuka para periwayat hadis pada masanya. Dan ia lahir pada tahun 817 Masehi di Sijistan. Menurut Syekh Muhammad Said Mursi, dalam tokoh-tokoh besar sejarah Islam, Imam Abu Daud ini adalah dikenal dengan sebutan imam. Dia adalah seorang imam hadis, yang mana ia memiliki hafalan yang sangat kuat, dan ia menguasai sekitar 500.000 hadis. Subhanallah. Dan Imam Abu Daud ini sejak kecil sudah suka akan yang namanya ilmu pengetahuan. Lalu Imam Abu Daud ini wafat pada tahun 889 Masehi. Dan dia sekarang dijadikan pedoman sebagai imam hadis sampai saat sekarang ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, saya Agung Prasetya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.